Berapa banyak jemaat CLCC Bandung yang percaya bahwa saya ini sukses? Karena apa? Karena Anda lihat saya punya yayasan yang memberi makan 5.100 anak di 69 titik dan sebagainya, keluar masuk TV dan lain-lain. Anda bilang saya sukses, betul? Nah tadi kita bilang menurut ukuran dunia kesuksesan berarti kaya, betul? Mari saya buktikan saya adalah saksi hidup dari Tuhan bahwa saya dan Jojo bukan orang kaya. Saudara, saya sama Jojo sejak memutuskan mengikuti panggilan Tuhan kembali ke Indonesia, kami itu sebenarnya kalau tetap tinggal di Australia, anak-anak saya itu bisa dapat pendidikan yang terbaik. Public school di Australia itu the best. Mereka bisa sekolah dengan kualitas terbaik. Tanpa saya harus bayar. They deserve that. Itu hak mereka sebagai citizen of Australia. Mereka bisa dapat pendidikan yang terbaik tanpa harus bayar. Tapi karena kami memutuskan pulang ke Indonesia untuk menjawab panggilan kami tidak mampu sekolahkan mereka ke sekolah Kristen, apalagi international school. Karena sekolah Kristen mahalnya minta ampun. Saya pernah coba datangi beberapa sekolah Kristen, saya bilang bisa tidak diskon buat anak hamba Tuhan. Karena saya sama Jojo ini tidak ada pendapatan pasti. Kalau nggak khotbah, nggak bicara, nggak dibayar. Berarti nggak khotbah, nggak makan. Sementara saya dan Jojo harus memberi makan sekitar 40 mulut di rumah setiap hari. Dari pagi sampai malam saya harus pikirin staf saya makan apa. Siang makan apa. Malam makan apa. Saya harus pikirin orang di rumah makan apa. Saya selesai khotbah, persembahan kasih saya itu hanya untuk uang sayur setiap minggu. Dari persembahan kasih Jojo, kami bayar KPR rumah. KPR kan gak sedikit. Oleh karena itu kami hidup sederhana. Puji Tuhan katanya tampang kami tampang orang kaya. Amin. Tapi dengar, hidup kami sederhana. Mobil saya itu dikasih orang, gak beli sama sekali. Setiap tahun kami ke Australia, tiket kami berlima ada yang bayarin. Karena kami hidup untuk Tuhan. Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Nah kami harus mikirin orang banyak, kami gak bisa mikir diri sendiri. Karena itulah saya tidak sanggup sekolahkan anak saya di sekolah mahal. Setiap kali saya datang ke sekolah-sekolah Kristen, mereka tidak kasih diskon. Akhirnya saya sekolahkan mereka di rumah. Selama 6 tahun, Chloe Zoe, Excel SD, mereka sekolah di rumah. Saya panggil guru, datang ke rumah mengajar mereka. Murah, tidak usah bayar uang pangkal, tidak ada uang seragam, tidak ada uang buku, cukup bayar gaji gurunya aja. Singkat cerita, Chloe Zoe lulus SD. Nah, ketika mereka lulus SD, Jojo bilang, sekolahin aja di sekolah biasa supaya mereka mulai belajar bersosialisasi, punya teman. Nah, saya coba datang ke sekolah Katolik dekat rumah. By the way, sekolah Katolik lebih murah Bapak Ibu. Saya masukin anak saya ke sekolah Katolik itu karena lebih murah. Dan apa yang terjadi? Tidak lama, mereka stres berat. Pertama harus menyesuaikan dengan program sekolah sementara mereka bertahun-tahun homeschooling. Yang kedua, bahasanya mereka nggak ngerti. Karena anak-anak saya tiga-tiganya lebih fasih berbahasa Inggris. Jangan salahkan saya, salahkan Mickey Mouse. Tiap hari dari kecil nonton TV, filmnya kan berbahasa Inggris terus. Cucu-cucu kita semua kan berbahasa Inggris. Jadi saya nggak ngerti, kok lebih lancar ngomong bahasa Inggris, jagoan mereka daripada saya. Dan yang ketiga, mereka stres karena metode mengajar di sekolah tersebut kejam juga. Kan Katolik itu tegas ya. PR itu matematika bisa 200 nomor dan harus pakai rumus, satu-satu ditulis rumusnya. Nangis tiap malam. Saya bikin pengakuan, saya bangun sekolah di mana-mana, kirim guru ke seluruh Indonesia, anak sendiri nggak mau sekolah. Nangis bilang gini, Mama, I don't wanna go to school, I don't wanna go to school. Nangis tiap hari. Saya setiap malam itu doa sama mereka, suruh mereka tidur, dan mereka nangis. Begitu mereka tidur, saya keluar, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, anak saya nggak suka sekolahnya, tapi saya harus bagaimana? They deserve the best school, karena saya rampas itu dari mereka. Mereka harusnya bisa sekolah di Australia, dapat pendidikan terbaik tanpa saya harus bayar. Tapi gara-gara ikut mamanya pulang ke Indonesia, mereka kehilangan itu. It's my fault. Kemudian saya
bilang sama Jojo, coba kita cari sekolah lain. Jojo bilang nanti kita terpaksa bayar uang pangkal lagi. Saya bilang please. Kemudian saya ketemu, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong saya. Ketemu sama seorang teman. Dia punya sekolah di Kelapa Gading. Kami tinggal di Kelapa Gading di Jakarta. Sekolahnya ini sekolah Kristen dan international. Berbahasa Inggris. Saya joke sama dia. Saya bilang gini, bro berapa uang sekolahnya? Terus dia bilang gini, kenapa Cici mau sekolahin anak Cici di sekolah saya? Saya bilang, maunya sih gitu, tapi kayaknya nggak mampu, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, how much do you pay right now? Berapa uang sekolah di tempat sekarang? Saya bilang sekian. Saudara, dia bilang gini, ya udah Ci, pindahin aja, saya samain aja. I was shocked. Oh my God, uang sekolahnya sama, tunggu, belum selesai. Cuma Ci, uang pangkalnya tetap harus bayar. Nah itu dia. Masalahnya di uang pangkal mahal banget kan. Saya bilang, aduh saya nggak tahu berapa kamu harus bayar uang pangkal. Saya nggak punya duit cash loh, saya bilang. Terus dia bilang gini, Ci, satu anak 45 juta. My God. Gue udah mikir, aduh mobil satu-satunya dikasih orang, masa gue jual buat anak sekolah, wah nggak lucu nih. Terus kemudian saya bilang gini, apa tidak ada kemudahan buat hamba Tuhan? Terus dia bilang gini, Ci, kasih saya bank statement Cici sama Koko 3 bulan, saya mau lihat. Nanti kami rundingkan di sekolah. Saya print kasih dia, dan ditemukanlah memang kami punya KPR dan kami harus banyak pengeluaran, memberkati orang juga. Setiap kali saya punya uang lebih, saya selalu transfer ke beberapa orang yang memang Tuhan taruh di hati saya. Nah, kemudian ketika dia lihat itu, dia bilang gini, Ci, kami bisa kasih diskon maksimal untuk hamba Tuhan 45%, 45%. Saya bilang jadi berapa tuh? Saudara, udah dikasih diskon 45%, masih mahal banget. Kemudian saya bilang, saya ragu-ragu, saya bilang izinkan saya berdoa dulu. Nah, saya pulang, saya cerita ke suami saya, kita berdua lemes. Waduh, 3 anak, belum seragam, belum buku, bisa cepet Tiao. Dari mana duitnya? Akhirnya saya berdoa dan teman hamba Tuhan dari Australia juga, dia datang ketemu saya, dia bilang ini, Henny, lu bisa kasih yang terbaik buat anak orang lain, tapi lu gak bisa kasih yang terbaik buat anak lu sendiri. Saya tahu itu Tuhan. Saya langsung nangis, saya bilang, bukan gak mau. Gue punya tanggungan banyak. Gue gak mau hidup untuk diri sendiri, gue gak mau khotbah pikirnya duit, gak mau. Dan you know what? Saya minta waktu sama sekolah ini, saya bilang, kasih saya waktu, percayalah saya pasti bayar, tapi izinkan anak saya sekolah dulu supaya gak ketinggalan. Nah Januari 2018, Chloe Zoe Excel baru masuk ke sekolah yang baru ini. Dan guess what? Memang beda. Harga menentukan kualitas. Sekolah yang lama sama sekolah baru ini kualitasnya jauh banget. Chloe Zoe ketinggalan jauh banget. Sampai diturunin kelasnya. Dari yang dia SMP kelas 1 turun jadi kelas 5, bayangin. Pelajarannya loh. Jauh. Tapi tetap ditaruh di kelas SMP. Karena usia. Saudara, saya bilang gini sama dia. Kasih saya waktu. Saya pasti bayar. Saudara, Tuhan itu tidak pernah permalukan hambanya. Amin. Saya diberkati Tuhan sama Jojo. Tiba-tiba undangan khotbah tuh membabi buta. Saya nggak cari, Tuhan kirim undangan banyak banget. Akhirnya kita lunasin, kita cicil pelan-pelan. Juli lalu beres hutang kami. Saya tutup. Kalau Anda pikir bahwa kekayaan adalah ukuran kesuksesan, orang di depan saudara ini adalah a living proof bahwa kaya di hadapan Tuhan bukanlah seberapa banyak yang kita bisa miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa beri. Kalau kita hidup hanya untuk kaya, kita akan jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Mari lihat apa yang jadi masalah di negara ini. Pemimpin-pemimpin bangsa yang harusnya kita nilai sukses, duduk paling tinggi di negara ini, punya uang banyak, tapi mereka tidak mementingkan rakyat. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka korupsi. Apa jadinya bangsa kita? Bangsa kita menjadi bangsa yang terbelakang. Memalukan. Indonesia terkenal dengan istilah korupsi country. The country of corruption. Dengar, kalau Anda hanya hidup untuk diri sendiri, Anda akan jadi orang yang paling miskin di dunia ini. Hidup ini bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan,
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, katakan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan.